Bung Hendari dulu sebagai panitia seleksi pimpinan KPK yang sekarang ada nuansa justru menyalahkan anak buah, yaitu penyidiknya. Memang kalau dalam hal ini memang penyidik yang harus bertanggung jawab. Mereka kilaf, begitu nangkep, lupa ternyata tentara aktif. Saya kira nggak semua ada prosedurnya pasti ya. Di penyidik pasti ada sudah bekerja dan itu dilaporkan ke komisi. Jadi nggak mungkin penyidik itu berjalan sendiri. Tidak mungkin berjalan sendiri. Semua di bawah kontrol itu semua. Jadi pimpinan KPK pasti tahu bahwa ada target operasi dari militer aktif. Ya, saya kira karena itu kenapa kemudian Direktur penyidiknya si Pak Asep itu kemudian menyatakan mundur kan, walaupun dia kembali lagi atau apa nggak tahu lah. Saya kira ya, akibat itu karena kemudian seperti dikorbankan kan untuk itu. Waktu koordinasi dengan KPK, ikut berkoordinasi juga dengan pimpinan KPK? Ikut, Pak. Ikut. Jadi, ya. Pada saat kita datang ke sana, saya ikut. Makanya yang tadi kami sampaikan, kami dengan aparat penegak hukum di lingkungan TNI, kami datang ke sana untuk... Jadi ini penting untuk mengklirkan dan mengklarifikasi. Jadi dalam koordinasi antara KPK, itu termasuk pimpinan KPK, dan Puspom juga tahu, artinya pimpinan KPK tahu bahwa akan ada status tersangka bagi militer aktif. Tidak mungkin kemudian penyidik yang dianggap hilaf. Kalau yang pada saat gelar perkara, kami belum ikut, hanya tim kami yang ke sana. Jadi pada saat yang kami itu maksudnya Bapak atau? Tidak, staf kami. Oh, staf. Ya. Tapi ada dari institusi TNI yang datang, ya, gitu kan? Betul, yang malam, yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Tapi ini saya mau clear, berarti pimpinan KPK tahu dong ya, ada target operasi tangkap tangan yang melibatkan anggota TNI. Mana ada OTT pimpinan KPK tidak tahu? Dari zaman KPK lahir juga tahu lah pasti. Pasti ada laporan. Jadi kalau dibilang penyidik yang khilaf? Dia tidak bilang penyidik yang hilaf, dia bilang dia yang hilaf tuh. Apa nggak tahu siapa tentang komisi. Tim penyidik kami ada kekhilafan. Iya. Ya, tapi saya kira ya itu cara mengkambing hitamkan aja menurut saya. Tetap toh tanggung jawabnya ada di komisioner kan. Di beberapa orang komisioner. Baik, kita sudah mendapat gambaran bahwa dalam institusi penegak hukum yang bernama KPK ini tidak ada sinkronisasi, koordinasi, tidak saja antar pimpinan, tetapi juga semacam lempar handuk atasan atau menyalahkan anak buah dan tidak mengambil alih tanggung jawab pada pimpinan. Tapi kalau kita bicara soal khilaf ini dan minta maaf, Bung Herdadi tadi mengatakan harusnya tidak minta maaf. Tetapi kan memang TNI tidak bisa terima kalau kemudian mereka bukan yang menangani atau mentersangkakan anggota militer aktif. Iya, itu karena pandangannya TNI selalu dilandasi oleh Undang-Undang Peradilan Militer yang masih berlaku. Itu adalah warisan Orde Baru yang dipakai terus untuk memproteksi, ya. Tetapi itu dipakai terus untuk memproteksi itu. Sementara ada sudah ada undang-undang TNI, undang-undang KPK yang menjelaskan bahwa tindak pidana apapun itu yang bukan tindak pidana militer itu harus ada di peradilan umum. Nah, itu perbedaan ini. Tapi saya sadar perbedaan ini susah kemudian ditemukan. Makanya kita kembalikan ke konstitusinya bahwa ini merupakan ini adalah kesamaan di depan hukum. Itu berlaku untuk semua. Tidak jangan. Ya kalau TNI merasa bahwa dia bisa punya aturan sendiri, punya ini, nanti merasa punya negara sendiri. Oke, apa tanggapan Pak Agung? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pada prinsipnya TNI taat kepada hukum. Apapun aturannya kita ikut. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah aturan yang ada. Memang betul dari Pak Hendardi tadi. Sudah ada Undang-Undang TNI 2004. Di pasal 65 kalau tidak salah, itu menyatakan bahwa prajurit yang melanggar tindak pidana umum diadili di peradilan umum, kalau melanggar tindak pidana militer diadili di peradilan militer. Ya, berarti itu clear kan sebenarnya? Tetapi banyak yang tidak membaca di pasal 74-nya. Nah, di situ di pasal 65 diberlakukan jika sudah ada undang-undang peradilan militer yang baru.
Problemnya adalah ayat belum 2-nya. ada undang-undang Belum militer ada yang undang-undang baru. sehingga undang-undang peradilan militer yang ada yang 31 itulah yang digunakan. Oke, ini penting saya tanyakan gini. Keberatan TNI ini karena yang ditangkap atau ditersangkakan Jenderal Bintang 3 sebenarnya kan udah mau pensiun. Dan kalau sebenarnya 1 hari sudah skepnya keluar ada sertijab, nggak apa-apa tuh TNI? Kami menganut bahwa subjek hukum di peradilan militer adalah prajurit 1. Dan kita mengenal ada tempus delicti. Siapapun Jadi itu, kita- selama masih aktif, siapapun itu. sipil tidak boleh menangani. Siap. Jadi pada saat kapan tindak pidana itu dilakukan, manakala dia masih aktif, itu adalah tanggung jawab kami, walaupun itu sudah pensiun. Oke, ini tadi landasan hukumnya jelas dari Dan Puspom, Bung Hendardi, Iya. bahwa pasal 74 itu baru berlaku kalau ada undang-undang peradilan militer baru yang sudah dibikin. Jadi wajar kalau TNI masih menggunakan undang-undang peradilan militer yang lama. Yang Anda katakan sebenarnya itu produk Orde Baru yang sudah ingin ditenggelamkan. Iya. Dan enggak, saya kira undang-undang TNI dan undang-undang KPK itu tegas menyatakan bahwa siapapun ya yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum itu diproses di dalam peradilan umum, di dalam peradilan umum. Tidak jadi tidak ada pengecualian terhadap militer. Tapi Persis. bahwa Tetapi ada perbedaan pandangan dan Bapak menyatakan bahwa pasal itu sebelum ada undang-undang militer Peradilan baru, militer yang baru. itu tidak berarti ya bahwa kita menunggu itu ini, karena amanat itu sendiri sudah ada di dalam baik di prolegnas maupun ini. Jadi semangatnya tuh harus semangat ini, karena itu kita mesti tarik ini ke atas lagi, kesetaraan di depan hukum. Kalau nggak begini nggak akan selesai, karena itu akan dipakai terus selama belum ada perubahan undang-undang militer. Itu akan dipakai terus sebagai proteksi, sebagai impunitas ya, sebagai untuk mengimpunitas kelompok tertentu di dalam hukum. Dan itu yang saya kira tidak fair lah ya untuk siapapun. Menurut saya begitu. Baik. Militer aktif kini mulai banyak ditempatkan di institusi sipil. Jika mereka melakukan tindak pidana, mengapa harus militer lagi yang menangani? Kami kembali sesaat lagi.